Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 118 bagian kedua. Jangan lupa disimak sampai beres karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu. Di sini ada hukum mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului huruf yang berbaris dhammah. Maka cara membunyikannya, dal yang dhammah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Waduma. Ma di sini ada hukum tajwid yang juga sama seperti sebelumnya, yaitu mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya, mim yang berbaris fathah ini kita coba panjangkan 2 harokat. Waduma anittum. Lalu di atasnya ada tanda waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Jadi kita boleh berhenti, boleh juga meneruskan bacaan pada tanda waqaf ini. Qad. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Di sini ada hukum tajwid namanya qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya adalah dengan dipantulkan menggunakan pantulan yang kecil dan tetap mengalir ya. Qad badatil. Lalu berikutnya di sini ada hukum alif lam namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ba. Maka cara membunyikannya adalah lamnya ini dibunyikan dengan idhar atau jelas ya. Jadi terbaca dengan jelas huruf lamnya ya. Oleh karena itu alif lam qamariyah ini biasa juga disebut dengan idhar qamari. Qad badatil bal. Hati-hati huruf ghain ini sering banyaknya terpantul ya. Padahal ghain itu enggak punya qalqalah, tidak punya sifat qalqalah. Ghain itu dari segi suaranya mengalir. Bal. Al-baghdha. Di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Di mana mad tabi'inya itu adalah alif yang didahului fathah. Kemudian hamzahnya yang satu kata yaitu kata al-baghdha'u. Maka cara membunyikan dhodnya ini adalah dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Al-baghdha'u min. Berikutnya di sini ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu huruf hamzah. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah dibunyikan dengan idhar atau jelas. Jadi kalau nun sukun bunyinya n, maka ketika dibunyikan ya tetap saja n ya dan tidak ditahan. Min afwa. Berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan wawunya sepanjang 2 harokat saja. Min afwahihim. Di sini ada tanda waqaf namanya waqaf al-waslu aula yang artinya berhenti melanjutkan bacaan yang lebih utama ya. Wama
di sini ada hukum namanya mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya, mim yang fathah ini dipanjangkan 2 harokat. Wa ma tukhfi, fi di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara membunyikannya, fa yang kasrah ini panjangnya 2 harokat saja. Wa ma tukhfi sudur. Du di sini ada mad tabi'i lagi karena ada waw sukun yang didahului baris lemah. Maka cara membunyikannya, dal yang dhammah dipanjangkan 2 harokat. Suduruhum, ro-nya dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris di atas. Maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Suduruhum, hum di sini ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka mim sukunnya ini dibunyikan dengan idhar atau jelas. Jadi bunyinya M dan tidak ditahan. Suduruhum akbar. Apabila berhenti di huruf ro, ro-nya disukunkan. Karena huruf sebelumnya berharokat fathah, maka ro-nya ini dibaca dengan tebal. Pangkal lidah diangkat. Akbar. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Qad. Di sini ada hukum qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Qad bay. Huruf ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini tidak perlu ditahan ya. Ini dibaca dengan nabr, bukan idgham. Jadi agak dinaikkan intonasinya ya. Qad bayyana. Nunnya adalah gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Maka cara bacanya didengungkan. Tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Qad bayyana. Na mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka dibacanya panjang 2 harokat. Qad bayyana lakumul. Berikutnya ada alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka dibaca dengan jelas lamnya. Lakumul a mad badal karena ada hamzah yang barisnya fathah tegak, maka dibacanya panjang 2 harokat. Ya mad tabi'i karena ada ya yang berbaris fathah panjang, maka dibaca ya-nya panjang 2 harokat. Lakumul ayati di sini ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf kaf. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar menuju kaf disertai dengungan. Dan ini lebih dengung, jadi lebih ang. Kun di sini ada ikhfa aqrab, kebalikan dari ikhfa ab'ad ya. Karena nun sukun bertemu ta. Maka yang ini nun sukunnya dibunyikan samar-samar disertai dengung, tapi dengungnya sedikit aja. In kuntum. Tum di sini ada idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ta. Maka mim sukun dibaca dengan jelas. Ta'qilun. Lun mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka kalau berhenti di sini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.